Oke, sudah. Sabar, Ustaz. Sudah saya rekam. Oke, ada lagi? Selain berdoa, Ikhtiar, berusaha. berusaha. Ya, ada usaha, doa. Ada lagi yang lain? Pasrah. Biarkan mengalir. Karena semua akan indah pada waktunya, gitu ya. Ada sebagian mungkin yang begitu berpikir ya. Ini rata-rata orang akan melakukan hal yang seperti itu tadi. Kebanyakan manusia mencari solusi dengan berusaha, bekerja, maupun berdoa. Salah nggak melakukan hal tadi? Nggak salah ya. Sangat tidak salah. Tapi coba kita simak apa yang kemudian Allah berikan sebagai solusi atas permasalahan yang kita hadapi tersebut. Ini yang Allah sampaikan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya yang demikian itu berat ya, bagi orang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, ini orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya dan mereka akan kembali juga kepadanya. Jadi teman-teman semua, beberapa hari yang lalu saya upload sebuah karusel di Instagram ya, yang beberapa orang juga di satu grup dengan saya pernah share juga tentang dekatnya antara masalah kita dengan solusi. Kita bisa belajar dari Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam kemana-mana selalu membawa tongkatnya. Tapi apa yang kemudian terjadi ketika Nabi Musa berada di tepi Laut Merah, di hadapannya Laut Merah membentang luas, dia membawa umatnya untuk diselamatkan, sedangkan di belakang ada Firaun dan tentaranya mengejar, mengepung mereka dari belakang. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Padahal yang dilewati Nabi Musa itu sebenarnya biasa dilewati itu. Beliau itu orang Mesir, tapi kemudian merantau ke Suriah, ke Syam. Ya. Mertuanya orang Syam. Ya. Nabi, saya lupa itu namanya siapa ya. Oke. Tapi Allah Allah takdirkan Nabi Musa itu salah jalan gitu dan sampai di tepi Laut Merah. Nah, ketika di tepi Laut Merah itu dia mengadakan tangan kepada Allah, memohon bantuan, meminta pertolongan. Lalu apa yang kemudian Allah jadikan sebagai solusi atas permasalahan Nabi Musa? Allah tidak hadirkan kemudian bahtera Nabi Nuh hingga kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya bisa naik ke bahtera Nabi Nuh itu menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Tapi justru yang menjadi solusi, ya, menjadi wasilahnya adalah tongkat yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dihentakkan ke Laut Merah sehingga Laut Merah itu membelah menjadi dua, membuat jalan bagi Nabi Musa alaihissalam sebagai jalan selamat bagi beliau dengan umatnya. Kenapa justru tongkat? Kenapa bukan bahtera Nabi Nuh? Ini kan jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Yang kemudian kita bisa kontemplasi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa persoalan kita dengan solusi yang Allah akan berikan itu sebenarnya dekat-dekat saja. Sedekat antara Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya yang selama ini menemani kemana saja beliau pergi. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada dalam kepungan api Namrud yang zalim itu, Allah tidak datangkan hujan deras kemudian mengguyur api itu jadi mati. Tapi Allah justru ingin mengajarkan kepada kita semua, ya, begitu dekatnya antara masalah dengan solusi. Justru api yang tadinya jadi masalah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan menjadi dingin serta memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi,
Jadi masalah kita dengan solusi-solusi yang Allah kemudian siapkan itu dekat-dekat saja sebenarnya. Kalau kata Dr. Aid Al-Qarni di Twitter beliau, ya, waktu itu beliau nge-tweet, permasalahan kita dengan solusi yang Allah berikan itu hanya sedekat kening dan tempat sujud. Makanya maha benar Allah ketika menyampaikan hal ini, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat. Kemudian yang berikutnya, kita akan bahas ada 3 part yang kita akan bahas pada malam hari ini. Kita mulai dari part pertama, bagian pertama, yakni move on siapa takut. Yang pertama, kita belajar dari Bob Sadino ya. Siapa yang nggak kenal Bob Sadino? Ada? Angkat tangan yang nggak kenal? Semua pasti kenal ya. Zaki kenal Zaki? Bob Sadino. Dari beliau kita belajar move on kekayaan. Bob Sadino, sebelum beliau menjadi salah satu dari orang terkaya di Indonesia, dengan perusahaan besarnya Kemcik dan sebagainya. Kalau teman-teman itu suka makan beef atau burger gitu ya, beefnya itu kebanyakan dari Kemcik ya. Daging-daging olahannya itu dari Kemcik. Tapi dari mana kemudian Bob Sadino itu bisa menghasilkan Kemcik yang besar ya. Dan supermarket yang besar juga di kawasan Kemang itu. Beliau memulai dari usaha jualan telur ayam negeri di Jakarta. Ketika beliau pulang dari Belanda, kemudian pasca pensiun, beliau tinggal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ya. Kemudian beliau tergerak ingin menjual telur ayam negeri. Di saat itu orang-orang Betawi umumnya mereka tidak populer dengan telur ayam negeri. Mereka terbiasa makan telur ayam kampung. Gitu. Nah, Bob Sadino melakukan penetrasi pasar jualan telur ayam negeri. Kira-kira laku apa enggak ya? Tentu jawabannya enggak ya, tidak sesuai dengan demand ya. Beliau punya supply tapi demand-nya enggak, tidak menginginkan telur ayam negeri. Orang-orang rata-rata makan telur ayam kampung. Tapi beliau coba jual. Di awal-awal beliau menjual, beliau bawa itu telur ayam negeri keliling ke kawasan Kemang itu, putar-putar, gagal. Di hari pertama nggak ada satupun yang laku. Kemudian begitu juga hari kedua, terus sampai akhirnya beliau merubah strategi. Beliau bilang ke istrinya, saya minta bantuan kamu, ya. Nanti saya ke kanan, keluar rumah ke kanan, kamu keluar rumah ke kiri. Ya, jadi mereka begini, putar itu, sampai tengah hari nggak laku juga. Malam sampai sore hari nggak laku juga. Ini berkali-kali coba, gagal. Sampai akhirnya buat strategi baru, kayaknya memang susah ini. Penetrasi pasar ke orang-orang Betawi ya. Telur ayam negeri kurang populis di Jakarta. Akhirnya beliau mulai membidik pasar yang lain. Karena di kawasan Kemang, Jakarta Selatan itu banyak orang-orang ekspatriat, orang-orang bule, maka mulailah beliau menjual telur ayam negeri kepada orang-orang bule, orang-orang ekspatriat di kawasan Kemang. Alhamdulillah, mulai laku ya, mulai ada pembelian telurnya perlahan-lahan. Kemudian setelah sekian lama beliau tambahkan lagi ada added value, ada nilai tambah dari dagangannya. Menurut beliau kalau orang-orang Eropa memandang yang namanya bunga melati. Tahu bunga melati ya? Biasanya buat apa tuh bunga melati, teman-teman? Bunga melati buat orang Indonesia ditaruh di mana biasanya? Buat tabur bunga ya, di kuburan ya. Ya. Buat tabur bunga di kuburan. Nah, buat orang Eropa, bunga melati ini mahal sekali harganya. Sesuatu yang bernilai, valuable sekali buat orang Eropa. Maka Bob Sadino melihat, oh ini peluang ya, untuk meningkatkan penjualan. Akhirnya, setiap kali orang-orang ekspatriat itu beli telur ayam negeri kepada Bob Sadino,
maka dia akan memberikan hadiah setangkai bunga melati untuk mereka. Oh, kan buat orang ekspatriat ini mahal sekali dan mereka sangat tersanjung sekali beli telur gratis bunga melati. Dan itu akhirnya meningkatkan omset beliau. Lama-lama kemudian kewalahan melayani pelanggannya karena harus muter-muter. Akhirnya beliau buka toko kecil di kawasan Kemang itu. Itulah cikal bakal dari Kemcik dan membesar terus-menerus sekian hari. Nah, ini move on kekayaan. Kita lihat bagaimana kesungguhan Bob Sadino membangun kekayaannya, membangun bisnisnya, ya. Makanya wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh lanadiyannahum subulana, kami akan berikan hidayah, kami akan berikan petunjuk, taufiknya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau sudah bersungguh-sungguh, kemudian Allah meridhai apa yang kita kerjakan, wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang ihsan. Ihsan itu ketika kita mulai pekerjaan ikhlas karena Allah, kemudian kedua, ketika kita bekerjanya dengan profesional, kita kerahkan semua pengetahuan yang kita miliki, kemudian kita kerahkan semua kemampuan kita, semangat kita, totalitas di situ, dan juga ketika di bagian akhir pekerjaan kita, maka hasilnya pun memuaskan. Ada judatul ada finishing, good finishing touch-nya. Ini konsep Islami sekali. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis, mungkin teman-teman baru ada yang mendengar ya hadis ini. Kata Nabi, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang apabila beramal, maka dia beramal dengan profesional. Ya. Bahkan di dalam Islam itu, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan dengan profesional. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Nabi. Apabila kalian menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah dengan profesional. Ya. Pisaunya ditajamkan sehingga tinggal sekali tarik selesai, hilang nyawanya hewan kurban tersebut. Nah, ini move on kekayaan dari Bob Sadino. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi ada move on apa? Move on kesehatan dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya, hilang harta bendanya, hewan ternaknya, ladangnya, bahkan ditinggalkan anak-anak dan istrinya. Beliau bersabar dengan hal itu sampai kemudian Allah berikan jalan. Beliau mandi di sebuah telaga, kemudian hilang semua hal-hal yang menjijikkan pada badan beliau, ya, seperti koreng dan sebagainya. Keindahan beliau, dan akhirnya Allah kembalikan semua harta benda yang beliau miliki dan juga anak-anak serta istri beliau. Ini move on kesehatan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan move on ketakwaan. Ya. Move on ketakwaan. Teman-teman mungkin pernah dengar ya kisah Qatilul Mi'ah, pembunuh 100 orang. Mulanya 99 orang. Dia keluar dari kampung halamannya, punya niat besar, mau merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian yang dia datangi, ya, seorang abid, ahli ibadah. Inilah kemudian kita bisa lihat perbedaan antara abid dengan alim. Antara ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Makanya di dalam hadis tentang ilmu, Nabi mengatakan, perbedaan antara orang alim dengan orang jahil itu seperti perbedaan rembulan dengan bintang-bintang yang lain. Jauh sekali. Nah, ketika dia datang kepada abid tersebut, ditanya, dia sampaikan kisahnya, saya sudah membunuh 99 orang dalam hidup saya, dan saya ingin bertaubat, apakah Allah akan menerima taubat saya? Apa yang kemudian dijawab oleh abid itu, wah, dosa kamu besar sekali. Mana mungkin Allah terima taubatmu? Udah terlalu banyak orang yang kau bunuh. Akhirnya karena kesal, digenapkan menjadi 100 orang. Ya, matilah abid itu. Lalu kemudian dia datangi orang kedua, si alim, orang yang berilmu, disampaikan hal yang sama. Saya sudah membunuh 100 orang.
Apakah Allah menerima taubat saya jika saya bertobat kepadanya? Apa kata alim ini? Insya Allah, Allah akan menerima taubatmu. Dan memang Allah akan menerima taubat hambanya selagi belum yugharghir, belum sampai di tenggorokannya. Jadi Allah akan terima taubat hambanya sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencukai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan dirinya. Dan Allah akan menjawab dan menerima taubat hambanya selagi belum sampai ke kerongkongan ya. Ini janji Allah kepada kita semua. Nah, kemudian ada satu nasihat kemudian yang keluar dari alim ini, ahli ibadah ini. Kalau memang kamu ingin merubah kehidupanmu jauh lebih baik, maka bukan hanya ada niatan baik ya, agar kamu jauh lebih baik, tapi juga kamu harus berupaya untuk mencari lingkungan yang jauh lebih baik dari lingkunganmu sekarang. Karena lingkunganmu sekarang inilah yang kemudian merusak dirimu sampai sekarang. Memang di dalam teori kepribadian ada dua hal yang bisa membentuk kepribadian manusia. Yang pertama karena faktor keturunan, ya, darah atau ya keturunan ya karena darah gitu. Ada juga yang kedua, manusia dibentuk kepribadiannya karena faktor lingkungan. Nah, yang faktor lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting bagi kepribadian manusia. Sangat penting bagi kepribadian manusia. Karenanya wajar kalau alim ini menyampaikan kepada qatilul mi'ah ini, pembunuh 100 orang ini, untuk mencari lingkungan baru yang jauh lebih baik sehingga kepribadiannya kemudian juga ikut terpacu berubah menjadi lebih baik. Makanya perhatikan teman-teman semua di mana lingkungan kita berada. Apakah lingkungan ini bisa membuat kita jauh lebih baik atau tidak gitu ya. Nah, itu beberapa macam move on ya. Lalu di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana macam-macam dimensi rezeki itu sendiri. Ada beragam dimensi rezeki. Yang pertama, ya, kita akan jawab ini dulu. Saat kita mendaftarkan anak masuk PTN, terus tidak diterima, apa yang biasanya dikatakan? Biasanya kita bilang apa? Oh, ini belum rezeki, gitu ya. Benar nggak? Betul ya? Oke. Belum rezeki. Nah, ada lagi ini. Saat kita lamar pekerjaan, lalu belum diterima, apa yang biasa dikatakan? Ini juga belum rezeki. Gitu. Ada lagi, ini ya. Saat kita berjuang dengan tender, ya, dan belum dapat juga. Saya punya tetangga itu habis gara-gara tender dia di pemerintahan, dia hutang ke bank 1 miliar, kemudian tendernya gagal, utangnya harus dibayar, dan uang yang masuk nggak bisa dikembalikan. Konon katanya begitu. Habis semua, tadinya orang terkaya di sana, di tempat saya tinggal itu, tapi sekarang kemudian tersingkirkan dari sana, rumahnya yang mewah itu habis semua, mobilnya habis juga dijual. Sekarang dia tinggal tanda kutip ya, numpang anak-anaknya. Kasihan sekarang. Tapi apakah ini bukan termasuk rezeki kita? Apakah rezeki itu harus selalu yang kita inginkan? Tidak. Hah? Enggak ya? Iya. Apakah rezeki itu yang harus selalu kita inginkan? Enggak juga ya? Enggak juga. Saya waktu SMA, saya di kelas 2 itu tertarik dengan sebuah buku yang penulisnya orang Sudan. Dia, saya lupa judul bukunya ya, tapi penulisnya orang Sudan dari Universitas Ummu Durman. Nah,
entah kenapa saya punya keinginan untuk pergi ke sana, ke Universitas Umudurman, kuliah di sana. Singkat cerita, saat saya kuliah di Lipia Jakarta, kampus punya Saudi Arabia, sekolah gratisan yang nggak bayar, dapat gaji per bulan lumayan 200 rial ya. Itu saya ikut tes di kedutaan Sudan, tapi tidak ke Umudurman karena memang saat itu untuk ke Sudan Umudurman tidak diizinkan. Jadi pemerintah Sudan hanya membuka namanya Jamiah Afrika Al-Alamiyah, International University of Africa. Ini sekolah khusus buat warga negara asing di sana. Nah, saya ikut tes di kedutaan Sudan dan alhamdulillah saya diterima di 2 fakultas sekaligus, baik fakultas syariah maupun fakultas tarbiyah ya. Waktu itu tesnya ada 2, tesnya sekali, tapi hasilnya nanti kemudian menentukan apakah kita masuk di fakultas syariah atau tarbiyah. Saya dapat di dua-duanya. Tapi kemudian ketika saya coba sampaikan ke orang tua saya, terutama ibu, akhirnya cita-cita saya jadi tidak kesampaian ya. Sebagai kenang-kenangan saya masih simpan itu bukti saya lulus di Jamiah Afrika Al-Alamiyah ya. Akhirnya saya teruskan saja kuliahnya di Lipia Jakarta sampai selesai waktu itu. Tapi apakah kemudian saya katakan itu bukan rezeki saya? Enggak juga ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sangka itu baik, dia buruk bagimu. Wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sangka itu buruk, itu baik bagimu. Saya gagal berangkat ke Sudan, kemudian saya lanjutkan kuliah di Lipia Jakarta, lalu setelah itu saya sibukkan diri di dunia pendidikan, diminta bantuan untuk mengelola sebuah sekolah di dekat rumah waktu itu, di kawasan Jakarta Timur. Saya kelola itu dan sampai 2018 saya terjun di dunia pendidikan formal. Nah, ini kemudian hal di sebalik tanda kutip ya, mungkin harapan yang kandas bagi kita. Allah sudah siapkan sesuatu yang jauh lebih baik mungkin untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, apakah juga yang namanya rezeki itu harus selalu yang kita harapkan? Enggak juga ya. Kemudian apakah rezeki itu harus selalu yang tampak? Uang gitu ya, banyak. Istri cantik, gitu ya. Rumah, mobil. Apakah harus yang tampak juga? Enggak juga ya. Bisa saja rezeki itu tidak selalu tampak. Ya. Contohnya apa tuh rezeki yang nggak tampak? Kebahagiaan ya, ketenangan hidup. Nampak nggak? Abstrak gitu ya. Ada satu asar dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau apa? Jika doaku terkabul, aku bahagia 1 kali. Namun jika doaku tidak terkabul, maka aku bahagia 10 kali. Kok bisa begitu? Karena apa yang kuinginkan belum tentu baik. Namun apa yang Allah tentukan sudah pasti baik. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di lain kesempatan Umar bin Khattab mengatakan tidak jadi persoalan Allah mau kabulkan atau tidak. Yang aku pahami setiap kali aku mengadakan tangan ke langit, saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sendiri sesuatu yang positif dan bernilai ibadah, tentunya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi apa sih hakikat rezeki? Rezeki itu adalah semua kondisi yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semua kondisi yang Allah telah berikan kepada kita semua. Dan kondisi itu kemudian membuat kita selalu ingat kepadanya, Sang Maha Cinta. Ya. Itu rezeki. Saya ulangi, rezeki itu hakikatnya adalah semua kondisi yang telah Allah berikan.
yang membuat kita selalu ingat dengan Dia Sang Maha Cinta. Beberapa waktu yang lalu ada satu kisah penjual tahu ya. Waktu dia mau naik angkot ya, menjajakan tahu itu, dia mau pergi ke tempat biasa dia keliling, dia naik angkot. Tapi kemudian belum napak kakinya, angkotnya sudah berlari, sudah berjalan. Akhirnya penjual tahu ini terjatuh dan semua tahu bawaannya itu tumpah. Jatuh ke jalan ceritanya. Ini baik atau buruk menurut teman-teman? Buruk ya? Ya, buruk ya? Oke. Tapi apa yang terjadi kemudian? Laki-laki ini pulang. Gagal dia menjual tahu hari itu dan gagal dia mendapatkan uang dari versinya dia, dalam pikirannya dia. Tapi kemudian, tidak berapa lama, tersiar berita menyatakan bahwa angkot yang tadinya mau dia tumpangi itu mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya mati. Tewas di dalam angkot tersebut. Masya Allah gitu ya. Subhanallah gitu. Kalau dia masuk tadi ke dalam angkot itu, sudah nggak ada nyawanya lagi saat ini. Dan yang menarik lagi, dalam kondisi begitu, tiba-tiba ada orang yang sedang mencari tahu yang sudah tanda kutip sudah basi ya, sudah nggak kepake buat pakan ternak gitu. Nah, akhirnya semua tahu yang tadi tumpah itu ludes dijual oleh laki-laki ini gitu. Subhanallah itu. Betapa luar biasanya Allah merancang ini semua ya untuk kita. Saya sendiri pribadi pernah mengalami satu hal waktu itu. Saya punya permasalahan, harus ada yang kewajiban yang perlu saya bayar, dan saat itu di rekening atau harta yang saya miliki, uang yang saya miliki hanya sekitar 750.000 rupiah, 750.000 rupiah waktu itu, nggak salah. Nah, di malam sebelumnya saya kurang tidur ya, karena ada agenda rapat dengan teman-teman para pelaku dakwah di komunitas saya, sampai kurang istirahat jadinya. Nah, di pagi hari saya antar istri untuk ikut seminar di Pancoran di Jakarta Selatan di Balai Kartini. Kemudian siang harinya ketika saya mau jemput istri pulang, itu ngantuk berat sekali. Di flyover dari arah Kampung Melayu yang mau turun ke Kota Kasablanka, dulu belum ada Kota Kasablanka ya. Itu pas turun flyovernya, itu saya udah betul-betul ngantuk berat, sehingga sempat lost control. Akhirnya terjaga ketika mobil saya menghantam taksi Bluebird waktu itu. Taksi Bluebird. Lampu belakangnya sebelah kanan tuh hancur, ditabrak kendaraan saya, dan mobil saya pun hancur juga bemper bagian sebelah kirinya. Untungnya ya Allah berikan di situ ya, bukan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, akhirnya saya ikut supir Bluebird itu ke poolnya di Buncit Raya. Sampai di sana kemudian kita berdamai, dan uang yang 750 di kantong itu yang masih kurang untuk membayar kewajiban saya di beberapa hari ke depannya, itu kemudian dalam tanda kutip terpaksa harus saya berikan kepada perusahaan Bluebird itu. 700.000-nya saya berikan, ya saya bilang, nih tinggal 50.000 lagi, kalau Anda mau ambil semua saya nggak punya uang sama sekali, mau isi bensin nggak ada. Akhirnya dilepaskan 700.000, kemudian saya pulang setelah itu. Dengan kondisi mobil bonyok di bagian kiri depan ya, bagian kanan depan ya. Nah ini teman-teman, kalau saya pikir di situ doang, sial sekali saya hari itu. Tapi apa yang terjadi kemudian, esokan hari saat saya mengajar di privat ya, mengajar privat di Bekasi waktu itu, saya bawa kendaraan saya, orang tua muridnya lihat, itu kenapa start mobil? Oh, kemarin habis tabrakan, saya bilang. Oh gitu. Nggak diperbaiki aja, Ustaz.
iya sih mau diperbaiki, ya, tapi uangnya belum cukup gitu ya. Nah, pas saat saya sedang mengajar anaknya, apa namanya, orang tuanya ini keluar dari kamarnya memberikan sebuah amplopnya. Ini buat Ustadz perbaiki mobil. Sampai pas saya pulang itu, sampai di rumah saya cek amplop itu isinya 2 juta rupiah dan itu jauh melebihi kebutuhan saya untuk membayar kewajiban beberapa hari ke depan. Subhanallah gitu. Ini apa namanya? Perencanaan Allah Subhanahu wa taala jauh di luar apa namanya? Nalar kita semua, teman-teman ya. Oke, jadi tetaplah yakin bahwa ketika kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah, Allah akan memberikan solusi kepada kita semua. Oke, yang berikutnya, apa saja dimensi rizki jadinya? Rizki itu pertama bisa berbentuk kekayaan, ya. Ini yang umumnya orang-orang pahami, rezeki itu adalah kekayaan. Jadi kalau miskin berarti belum punya rezeki gitu ya. Tapi kalau rezekinya banyak, sakit-sakitan, atau rezekinya miliaran, tapi kemudian kena serangan jantung, apakah itu jadi rezeki nanti kemudian? Ya, kayaknya rezeki itu juga ada yang namanya kesehatan. Nggak sakit-sakit juga, walaupun gaji ngepas gitu ya, pas butuh, pas ada, tapi sehat terus gitu ya, nggak perlu ke rumah sakit ya, nggak perlu beli obat ini, beli obat itu yang harganya misalnya jutaan rupiah atau ratusan ribu rupiah gitu. Ini juga rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Punya gaji pas-pasan, tapi anak nggak pernah sakit, istri juga sehat-sehat aja, diri sendiri sehat terus gitu. Itu kan rezeki juga. Nggak perlu ngeluarin uang buat bayar rumah sakit. Ya. Ini saya ada ipar, sekeluarga lagi sakit kena DBD. Ya. Kalau mau kemarin cerita masuk rumah sakit sekarang itu mau di DB dia PDP COVID atau tidak itu dicek dulu tuh, tes swab. Swab test dia di Omni Hospital yang semalamnya 1,5 juta. Mau ngetes aja itu bayar 500.000. Yang masuk rumah sakit anaknya 2, esoknya adik ipar saya masuk, jadi 3 orang masuk rumah sakit. Nah, yang nunggu juga harus ikut tes. Walaupun sehat, dites, swab tes. 1 kali tes 500.000. Jadi 4 orang berapa tuh bayar tesnya? 2 juta rupiah. Nah, ini kan rezeki juga kalau teman-teman sehat. Dapat 2 juta kan lumayan gitu ya. Kalau berempat, kalau sekeluarga ada 5 orang, 10 orang, kali 500.000, kan ini rezeki juga. Kemudian keluarga, ya, keluarga yang harmonis, ini juga rezeki. Ya. Keluarga yang baik-baik saja, ini juga rezeki. Pasangan hidup yang sayang, yang care, peduli dengan kita, ini juga rezeki. Dan teman-teman, kalau dikaitkan dengan upaya kita untuk menarik rezeki, mendapatkan rezeki yang Allah taburkan di alam raya ini, maka keluarga ini bisa menjadi salah satu kalau dibilang alat salah juga, wasilah bagi kita ya untuk menghadirkan atau untuk menarik rezeki-rezeki yang ada di alam raya Allah Allah berikan untuk atau Allah siapkan untuk kita semua. Jadi gini, misalnya kalau keluarga kita positif, anak kita saleh dan saleh, istri kita saleh atau suami kita saleh, tidak ada yang ribut. Bangun tidur, semuanya tersenyum, smile, kemudian salat, ambil air wudhu, salat subuh, fine-fine aja. Rajin tilawahnya, hubungannya harmonis satu sama lain, ini juga rezeki. Kalau kita kemudian positif, maka ketika kita berangkat ke kantor, mencari rezeki, mencari maisha, ya, maka kemudian dengan kepositifan kita, kepositifan keluarga kita ini, maka Allah akan hadirkan justru mendekatkan yang positif-positif pada kita. Tapi kalau keluarga kita negatif, anak melawan orang tua, istri juga menyembunyikan sesuatu dari suami gitu ya.
beli ini, beli itu nggak bilang-bilang misalnya. Kemudian nguntit, ya macam-macam lah misalnya, ada persoalan. Atau suami yang kemudian membohongi istrinya gitu ya. Dia simpan nomor handphone wanita lain yang menjadi tanda kutip selingannya. Maka hal yang negatif ini kemudian juga akan mengattract, menarik hal-hal yang negatif pula dari alam raya ini yang Allah serahkan juga. Nah, makanya sekali lagi keluarga juga rezeki buat kita semua. Kemudian ketenangan juga rezeki. Ya. Ketenangan juga rezeki. Banyak orang yang kemudian mencoba mencari ketenangan dengan harta yang berlimpah, tapi kemudian gagal akhirnya bunuh diri. Contohnya saja misalnya artis yang sangat terkenal dulu di tahun 50-an, 60-an, ya, Marilyn Monroe. Itu mencoba mencari ketenangan, dapat, kemudian dia coba minum obat tidur, tapi terlalu banyak sampai sekarang tidur ya. Nggak bangun-bangun sampai sekarang. Gitu juga Michael Jackson ya, kurang kaya apa beliau gitu, kurang tenar apa beliau, tapi kemudian tidak tenang hidupnya. Saya coba pernah lihat itu tulisan tangan Michael Jackson dari usia remajanya. Itu kelihatan sekali tanda-tanda depresi pada tulisan tangannya. Ini ketenangan jadi rezeki juga. Ya, kemudian yang kelima, takwaan. Ketakwaan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi inilah dimensi rezeki teman-teman semua. Kekayaan, kesehatan, keluarga, ketenangan maupun ketakwaan. Oke. Nah, di bagian ketiga ini kita akan masuk ke teknik move on rezeki ya. Menurut teman-teman move on rezeki itu apa sih? Sama nggak dengan yang di luar tuh mandiri rezeki? Kira-kira? Silakan. Ada diskusi? Ya, silakan jawab. Ada yang pernah ikut training magnet rezeki? Belum lagi Ustaz. Pernah ikut? Belum. Belum ya? Magnet rezeki itu LOA sebenarnya, Law of Attraction ya. Tadi saya sudah sampaikan sekilas ya. Jadi kalau kita positif, maka rezeki itu kan positif, maka ketarik itu. Tapi kalau kitanya negatif, banyak dosanya, rezeki yang positif bisa ketarik nggak? Bisa. Nggak bisa ya. Jadi positifkan diri kita, maka semua yang positif itu juga akan hadir. Saya pernah ngalami itu tuh. Persoalan luar biasa. Istri saya lagi di Australia, tugas kantor. Saya yang handle anak-anak. Jadi kami bertiga aja di Bekasi. Pagi hari itu anak-anak terlambat datang ke sekolah. Karena bangun kesiangan. Kemudian mereka saya antar. Yang kecil saya antar, yang besar akhirnya naik kendaraan umum sendiri. Tapi kemudian balik lagi ke rumah neneknya gitu. Kita memang ada rumah karena jauh dari Jakarta, sekitar setengah jam lebih. Maka nanti kalau mau pulang anak-anak transit dulu di rumah neneknya, rumah orang tua saya. Nah, yang kecil gagal masuk ke dalam sekolah, akhirnya saya titipkan di rumah orang tua saya karena saya ada hal yang harus saya kerjakan. Besoknya saya mau ngisi training di Setiami di Tangerang ya. Saya harus siapkan slide presentasinya. Maka saya tinggalkan anak di situ, nanti ayah jemput ya, Dek. Nah, saya kemudian ke salah satu waralaba dekat rumah orang tua. Tapi bad news-nya, ketika saya baru buka laptop sekitar 15 menit, itu laptop saya mati, baterainya habis. Ya. Saya coba cari tempat buat mencharge laptop kembali, nggak ada tuh yang dekat-dekat saya, adanya dekat orang lain ya, dan itu sudah dipakai oleh orang gitu. Akhirnya terpaksa saya pulang kembali ke rumah orang tua, baru 15 menit aja gitu. Saya pulang ke rumah orang tua, sampai di rumah orang tua kemudian saya charge gitu. Salat zuhur saya charge, kemudian saya istirahat karena memang kondisi lelah waktu itu. Menjelang asar bangun, saya buka laptop, rupanya dia update secara otomatis. Saya bingung.
Kalau update itu kan biasanya harus ada koneksi internet. Dan ini internetnya tidak terkoneksi dengan laptop saya. Kenapa bisa updating? Kemudian karena saya nggak sabaran, saya shutdown secara paksa. Saya kontrol Alt Del, saya tekan tombol powernya, saya matikan paksa, saya nyalakan kembali. Rupanya dia nggak ngebaca hard disknya. Dan mulai hari itu hard disk laptop saya jebol. Nah, ini masalah lagi. Ada apa masalah-masalah begini gitu terus gitu ya. Sampai kemudian saat itu hari itu memang saya janji dengan adik mau buat rekening tabungan Bank BNI ya. Karena saya ngisi training diminta rekening tabungnya harus BNI. Waktu itu saya mau ngisi training di Batam, ngisi guru-guru Man Insan Cendekia se-Indonesia, guru-guru BK-nya, dan mereka minta rekeningnya Bank BNI. Adik saya kebetulan jadi teller di Bank BNI, saya minta tolong dia aja. Jadi saya nggak perlu ke banknya, dia udah siapkan, tinggal nanti tanda tangannya di rumah aja. Nah, saya pulang tuh asar, baru sampai di dekat rumah mertua saya, ban motor bocor. Masalah lagi gitu. Saya tambal ban, belum selesai ban itu ditambal, adik saya japri, "Bang No, kenapa pulang?" "Emang kenapa?" "Ini buku tabungan harus ditantangin segera." Akhirnya saya balik lagi ke rumah orang tua, bolak-balik seperti itu, sampai akhirnya saya pulang, Masya Allah, dosa apa ini? Ada masalah apa ini? Saya minta anak-anak istighfar, kemudian saya telepon istri, saya minta istighfar. Mungkin kita ada dosa apa hari ini, udah minta maaf sama Allah. Ini negatif aja kelihatannya. Karena konsepnya gitu ya. Hal-hal negatif kemudian akan menghadirkan yang negatif pula. Yang positif akan menghadirkan yang positif pula. Ya. Teman-teman, kalau kita positif, maka lingkungan sekitar kita, teman-teman kita juga positif yang hadir. Tapi kalau kitanya negatif, maka sekitar kita juga akan negatif. Ya, kalau bicara tentang ruh, tentang jiwa, kata Nabi SAW, itu ruh itu seperti pasukan yang sama gitu ya, supaya pasukan yang seragam. Kalau dia sama, misalnya angkatan darat gitu, angkatan laut, udara, maka yang sama akan ngumpul dengan yang sama, yang berbeda akan berpisah. Nah, kalau kita positif, maka kita akan ngumpul dengan yang positif saja. Kalau kitanya negatif, nanti kita akan ngumpul juga dengan yang negatif. Nggak ada cerita yang positif ketemu dengan yang negatif. Okay. Jadi itu akhirnya kita istighfar. Besoknya kemudian Allah buka jalan semua. Saya ngisi training, alhamdulillah dapat rezeki lumayan besar lah di luar ekspektasi. Kemudian ya banyak hal lah yang Allah berikan kemudahan pasca kita beristighfar itu. Nah ini kalau magnet rezeki ya kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah kalau move on rezeki ini sebenarnya akronim dari beberapa teknik ya. Move on rezeki itu nanti M-nya apa, O-nya apa, V-nya apa, E-nya apa, O-nya apa, rezekinya apa. Ya. Kita lihat satu persatu teman-teman. Yang pertama M. Kira-kira M apa ya? Ada yang tahu kira-kira M-nya apa? Miracle of doa. M-nya adalah miracle of doa. Keajaiban berdoa. Kalau ada yang rutin nyimak Instagram saya ya, Jago Desain Slide ataupun Rino Zaldeni, maupun Facebook saya gitu, yang berteman dengan saya itu, saya sudah upload ya bahasan tentang doa ini. Satu kisah dari Suriah, Syekh Ali At-Tantawi. Beliau Syekhul Azhar, tapi sebelum jadi Syekhul Azhar, beliau adalah seorang hakim di Suriah. Seperti kebanyakan orang ya, yang kalau dibebani pekerjaan banyak, akhirnya mumet kepalanya. Beliau juga mumet kepalanya, suntuk gitu. Sampai akhirnya, kalau kata anak-anak sekarang, kalau kondisinya begitu, mumet, maka solusinya adalah, apa kata anak sekarang? Piknik ya. Solusinya piknik. Nah, akhirnya dia piknik tuh. Syekh Ali At-Tantawi sama teman-teman sekantornya gitu ya. Beberapa lah yang dekat beliau ikut piknik.
Ini kisah nyata ya. Kemudian beliau berangkat pagi hari dan tinggal di villa yang sudah mereka sewa sebelumnya. Nah, dari pagi itu sampai sore hari, menjelang sore, itu mumet di kepalanya nggak hilang-hilang. Ini ada masalah apa? Ini kok kayak begini? Nggak kelar-kelar urusan, kata Syekh Ali At-Tantawi. Karena dia minta izin sama kawan-kawannya yang ada di villa tersebut. Saya izin dah, saya mau keluar dah. Ngilangin ini mumet pikiran gitu. Ya udah, silakan jalan aja. Jalanlah beliau keliling menyusuri jalan-jalan desa sampai ke tepi batas desa tersebut. Nah, di salah satu lembah ya, diceritakan di situ, di salah satu lembah beliau mendengar suara isak tangis seorang wanita yang beliau duga sudah sepuh, ya, sudah separuh baya. Kemudian dia coba hampiri, dia coba cari sumber suara, dan beliau kemudian menemukan wanita tua yang sedang menangis merintih sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan bebannya, agar Allah menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Tergerak Syekh Ali At-Tantawi untuk bertanya. Kemudian beliau bertanya, masalahnya ada masalah apa, Bu? Kenapa Ibu bisa di sini sendirian? Kemudian ibu ini cerita bahwa dia baru saja diusir keluar dari rumahnya dan saat ini tinggal sebatang kara di tempat itu. Tidak boleh satu orang anak pun ikut menyertainya. Tidak ada pakaian yang boleh dibawa kecuali yang ada di badannya saja. Sampai sedemikian rupa permasalahannya. Lalu Syekh Ali At-Tantawi mencoba memberikan solusi. Kata beliau, kenapa ibu nggak menyampaikan persoalan ibu kepada seorang hakim agar dia bisa membantu ibu menyelesaikan masalah ibu. Apa kata ibu ini? Bagaimana mungkin saya bisa menyewa seorang hakim atau membayar seorang hakim? Saya nggak punya uang apa-apa. Pakai apa saya harus bayar dia? Subhanallah gitu ya. Kemudian mulai tersadar Syekh Ali At-Tantawi, ini rupanya yang menjadi alasan kenapa kepala saya mumet berhari-hari ini. Kemudian saya terpaksa jalan-jalan piknik sampai ke desa ini, menyewa villa di sini, itu pun nggak selesai masalah. Akhirnya saya harus terpaksa keluar dari villa, berjalan kaki cukup jauh, dan sampai di lembah tersebut menemui ibu ini. Mungkin itu alasannya. Allah hadirkan Syekh Ali At-Tantawi dari jauh ke tempat itu sebagai solusi, sebagai jawaban atas doa dari wanita separuh baya tersebut. Subhanallah teman-teman. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Kalau kita sedikit bahas tafsir ya di dalam Al-Qur'an, itu ayat tentang doa, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ini ayatnya. Tapi coba bandingkan dengan ayat-ayat yang lain yang Allah gunakan pola yang sama. Wa idza sa'alaka ibadi atau yas'alunaka. Ya. Di ayat yang lain, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal, harta rampasan perang. Tapi Allah katakan kemudian, qulil anfal. Katakanlah al-anfal itu. Qul. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul, katakan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul. Selalu ada kata qul. Ya, sebelum kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka. Tapi ketika Allah bercerita tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, tidak ada kata qul di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, bukan qul inni qarib. Maksudnya apa? Tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa. Angkat tangan ke langit, maka Allah akan jawab doa-doa kita semua insyaallah. Namun ada hal yang perlu kita ketahui. Ya, ini penting ya. Kapankah waktu doa terbaik? Nah, ini ada bahasan panjang sebenarnya waktu doa terbaik. Nanti juga ada juga di tempat mana doa yang terbaik itu bisa dilakukan. Seperti misalnya Nabi Zakaria. Berkali-kali dia berdoa pada Allah, ya Allah, saya sudah tua, saya mau punya anak, mau punya keturunan. Nanti siapa yang akan melanjutkan dakwah ini, kata beliau. Nggak dapat juga sampai kemudian dia lihat Maryam, Bunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, ya, di tempat duduknya kemudian turun ma'idatan minas sama, hidangan dari langit,
Nah, dia kemudian meyakini inilah tempat yang mustajab berdoa. Kemudian beliau berdoa di situ dan Allah kabulkan doanya. Ini ada tempat, tapi saya bahas tentang kapan waktu doa terbaik. Yang pertama, nanti ketika sahur atau di sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang terbaik bagi kita untuk berdoa. Ya. Kenapa? Ini Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika itu juga di dalam hadis qudsi, kita akan melihat betapa Allah akan mencari hamba-hamba yang berdoa pada waktu itu, kemudian Allah akan kabulkan semua permintaannya. Jadi gunakan waktu sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada hadis yang lain, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam, orang yang berdoa padaku akan kukabulkan, orang yang minta sesuatu padaku akan kuberikan, dan orang yang minta ampunan dariku akan kuampuni. Ini hadisnya teman-teman semua. Yang berikutnya, ketika berbuka puasa, ini juga waktu yang mustajab ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini hadisnya. Nanti saya berikan PDF-nya. Kemudian ketika azan berkumandang, ya, saat azan berkumandang ini juga waktu yang baik untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis-hadisnya. Kemudian pada waktu antara azan dan iqamat ya. Antara azan Allahu Akbar kemudian sampai iqamat ya. Biasanya jaraknya sekitar 5 sampai 10 menit. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian ada lagi ketika sedang sujud. Ya, ketika sedang sujud, ini juga waktu mustajab bagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir salat wajib menjelang salam itu kita berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu ada doa-doanya. Ya, ini waktu mustajab bagi kita untuk berdoa. Kemudian ada lagi pada waktu hari Jumat ya. Pada waktu hari Jumat. Ya, ada yang antara dua khutbah, kemudian ada yang waktu asar gitu ya, pada asar gitu. Oke. Selanjutnya doa yang mustajab itu juga saat ketika turun hujan ya. Saat hujan turun yuk berdoa gitu ya. Allahumma sayyiban nafi'an atau yang lain-lainnya kita bisa lakukan. Oke. Nah, itu miracle of doa M-nya. Kemudian yang kedua O-nya. Apa itu O-nya? Organize to Allah. Ya, organize to Allah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, kita organize to Allah. Kita arahkan outcomes-nya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya kita arahkan pada Allah. Ini saya kerjakan karena Allah. Saya lakukan semuanya untuk menggapai cintanya Allah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita organize semua pada Allah ya. Makanya terkait dengan ini misalnya teman-teman itu punya aktivitas secara komunal. Misalnya berkelompok ya. Katakan misalnya kita mau bikin kegiatan baksos gitu. Nah, panitianya ada 20 orang baksos. Kerjanya berjamaah, kerjanya rame-rame. Tapi pahalanya rame-rame atau pahalanya individual? Menurut teman-teman gimana? Pahalanya buat rame-rame atau pahalanya individual? Halo? Individual ya. Pahalanya tetap individual. Bisa beda itu antara si A, si B, si C, si D pahalanya. Tergantung effortnya, tergantung keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adilnya Allah gitu. Walaupun kerjanya rame-rame, penilaiannya tetap individual, orang per orang. Beda dengan guru di sekolah, kerja kelompok, nilainya gimana, Bu? Pak? Nilainya individual apa nilainya kelompok? Kelompok, ya. Saya kelompok, nilai 9. Udah, semuanya tuh satu kelompok, 5 orang, misalnya 9, semua dicatat. Allah enggak nilai kelompoknya, Allah nilainya per orangnya. Ya.
Gini. Kemudian vision of life, visi hidupnya. Ini juga perlu diperhatikan ya. Kita sudah MO, Miracle of Dua sudah, O sudah, Organize to Allah. Sekarang V-nya, vision of life, visi hidupnya. Teman-teman semua tahu ya namanya flash disk? Tahu flash disk ya? Flash disk rata-rata sekarang berapa gigabyte ya? 64 ya? Kalau teman-teman punya flash disk 32 GB misalnya, flash disknya isi 32 GB. Sedangkan file yang mau di-copy itu besarnya lebih dari 32 GB. Katakan 50 GB. 50 GB. Nampung atau tidak tuh di flash disk itu? Halo? Nggak nampung ya? Nggak nampung ya? Nggak nampung. Betul. Nah, kalau misalnya gini, kita ingin, kita punya cita-cita begini, saya mau mempunyai penghasilan 25 juta per bulan. Oke? Itu kan file yang mau kita simpan, betul ya? Saya mau punya penghasilan 25 juta per bulan. Itu file yang mau kita simpan, 25 juta itu file. Tapi kapasitas diri kita, kapasitas hard disk kita, flash disk kita, itu nggak bisa nampung itu 25 juta per bulan. Kita hanya bisa nampung 10 juta per bulan. Kira-kira dapat nggak tuh 25 juta per bulan? Dapat nggak? Hah? Bisa ya, bisa nggak? Bisa nggak? Susah. Susah ya, nggak bisa ya. Kita pengen nampung 25 juta, tapi kapasitas diri kita cuma 10 juta. Nggak nampung. Ya. Nggak nampung itu. Nggak bisa. Oke. Makanya itu ada ungkapan begini, siapa yang bilang ya? Saya lupa. Kalau Anda digaji 10 juta rupiah per bulan, tapi kerjanya seperti kerja orang yang gaji 5 juta sebulan, maka Allah akan cabut 5 juta lebihnya itu. Dengan jalan apa? Anak sakit. Yang bentar-bentar ada masalah lah. Ban motor botak lah. Baru dipakai sebulan udah botak, ban motor harus ganti. Yang bocor terus lah setiap berangkat atau pulang. Yang inilah, yang itulah. Macam-macam lah. Sehingga dicabut kelebihan 5 juta itu dari kita. Tapi ada orang yang dia gajinya 5 juta sebulan misalnya. Tapi kerjanya luar biasa. Seperti orang yang bekerja 10 juta rupiah. Maka Allah akan cukupkan kekurangannya 5 juta itu dari jalan manapun gitu. Bisa aja mungkin nanti yang 5 juta itu seharusnya ada pos-posnya, ada pos kesehatan, ada pos ini, pos itu, pos kesehatan nggak pernah dipakai karena sehat terus, nggak keluar itu. Yang ini misalnya belanja gitu ya, pos belanja yang sebulan misalnya dia harus keluarkan 500.000 untuk belanja bulanan. Ya. Tapi kemudian ada aja yang datang ngasih beras lah, ngasih inilah, ngasih itulah, akhirnya pos ini juga nggak keluar. Ini rezeki teman-teman semua. Kenapa? Karena kapasitas dirinya dia upgrade, dia tingkatkan jauh melebihi gaji yang dia dapatkan. Kalau kita walaupun digaji 5 juta oleh kantor, lalu kerja kita seperti orang bergaji 10 juta, maka Allah akan berikan kekurangan 5 juta itu dengan cara apapun. Ya. Saya mengalami itu ya. Saya waktu itu digaji di bawah dari 5 juta, 4 juta lah, plus minus waktu di kantor itu. Tapi kemudian saya pulang itu 2 hari sekali, karena rumah jauh, kantor di Kalibata City, rumah di Bekasi, di Tambun lagi. Jadi saya bawa mobil, bawa kendaraan, itu bensinnya aja bisa 50 sampai 100.000 bolak-balik gitu. Saya pakai Kijang Innova. Tahu borosnya gitu ya, tahun 2005 Innovanya. Tolnya belum lagi, bolak-balik itu bisa 10.000. Ya, kalau saya muter lewat tol Jor itu bisa tambah 15.000 rupiah. Tolnya saja.
Belum yang lain-lainnya, kalau ganti ban lah, ganti oli lah, apa servis tune up dan sebagainya per 3 bulan atau per 4-5 bulan itu udah di atas 700.000 per bulan, per sekali ini servis. Nah, akhirnya saya 2 hari sekali pulang. Berangkat hari Senin, nanti Selasa sore baru pulang gitu ya. Perjalanan dari kantor jam 4:30, menjelang maghrib baru sampai rumah. Gitu. Tapi kalau saya pulangnya di atas Isya jam 8, nanti sampai rumah jam 10, setengah 11 malam baru sampai rumah. Kejebak macet total di tol. Tapi kemudian, walaupun dengan gaji segitu, Allah selalu hadirkan lebih buat saya sebagai sebagai balasan atas kapasitas diri yang coba saya perbesar. Ini pentingnya vision of life gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian di tahun 2018 saya berpikir lebih luas lagi. Saya memperbesar visi hidup saya. Kalau saya hanya di sekolah saja, di kantor saja, maka kebermanfaatan saya hanya untuk orang-orang yang ada di kantor maupun di sekolah, murid-murid saya saja gitu ya, termasuk teman-teman kantor. Akhirnya saya coba perluas visi kehidupan, ya. Saya pikir saya harus jauh lebih luas lagi memberikan kebermanfaatan. Akhirnya saya keluar dan saya fokus di dunia training, dan alhamdulillah ya, karena visinya diperbesar maka rezeki yang Allah berikan kemudian juga diperbesar juga gitu ya. Sekarang kalau dibandingkan lalu ya jauh lah istilahnya, gaji sebulan itu bisa selesai hanya dalam sekali ngisi training saja, karena visi kita perbesar. Makanya yuk kita perbesar visi kita semua dalam hidup ini ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini masih berpikir saya harus cari penghasilan untuk istri dan anak-anak saya. Istri dan anak-anak saya misalnya ada berapa orang sih? Katakan ada 5 gitu total yang kita biayai hidupnya, termasuk bisa menggaji pembantu rumah tangga. Maka Allah akan berikan segitu. Tapi kalau berpikirnya saya akan bekerja untuk memberikan ma'isyah kepada istri saya, anak-anak saya, kemudian orang tua saya, mertua saya, anak-anak yatim 10 orang, kemudian tetangga saya yang fakir miskin, atau buat infak dakwah, buat ini, buat itu, maka kira-kira Allah ngasih hanya buat keluarga atau ngasih semuanya tuh? Semuanya. Allah ngasih semuanya, Allah siapkan. Ya, Allah siapkan. Dan logika sederhananya begini, rezeki itu seperti air, ya, seperti air yang berada di dalam pipa. Ya, rezeki itu seperti air berada dalam pipa. Kita itu kerannya, keran yang membuka itu. Nah, ketika kita mencari rezeki, mikirnya buat orang lain, air tuh ngalir tuh dari pipa-pipa itu terus akhirnya keluar di keran, dibuka tuh keran, gitu kan? Keluar tuh ngucur buat orang lain. Kemudian kita tutup. Pertanyaannya, airnya habis semua atau masih ada sisanya? Masih ada sisanya. Masih ada sisanya ya. Sisanya itu buat kita. Betul ya? Jadi, yuk perbesar visi hidup kita semua. Jadi, memperbesar visi, memperbesar rezeki juga insya Allah. Kemudian, yang berikutnya, empowering others. Ya. Empowering others, memberdayakan orang lain. Teman-teman semua, ada satu surah yang sering dibaca anak-anak kita menjelang penutupan pembelajarannya, surat Al-Asr. Surat yang kata Imam Syafi'i rahimahullah itu, kalau Allah tidak turunkan kecuali surat ini cukup udah, nggak usah lagi yang lain, itu udah cukup buat kita orang-orang mukmin. Di surat Al-Asr ini saya coba kontemplasi, ada yang menarik gitu. Ketika Allah bilang wal asr, demi waktu asar, ya. Kemudian saya coba berpikir perjalanan satu hari itu 24 jam. Di dalam Islam dimulai dari waktu maghrib. Maghrib mulai itu hari baru, dan maghrib pula berakhir hari yang lama. Asar menuju maghrib adalah waktu yang sangat sempit sekali dibandingkan perjalanan antara maghrib menuju asar. Ya, 3 jam saja kurang lebih. Sekarang aja nggak sampai 3 jam ya. Sekarang asar jam 3 berapa tuh?
3.10 ya, 12. Maghrib pun udah jam 5 lewat 40-an, 46 apa. Ini nggak sampai 3 jam. Nah, kemudian saya coba korelasikan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai bayna sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita sehari-hari tidur selama 8 jam, kan katanya manusia modern ada 3/8 ya, ada tiga bagian yang semuanya total yang masing-masing bagian itu 8 jam. 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja, dan 8 jam terakhir itulah untuk yang lain-lainnya. Nah, kata Stephen R. Covey dalam bahasanya the other 8 ya, 8 jam yang lainnya, kalau kita bisa maksimalkan 8 jam yang lainnya di luar yang istirahat, tidur maupun bekerja itu, maka kehidupan kita akan jauh lebih baik. Itu bahasa Stephen R. Covey. Tapi yang menarik, apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau sehari-hari kita tidur selama 8 jam, maka di usia 60 tahun, kita sudah tidur selama berapa tahun kurang lebih? Ada yang bisa hitung? Kalau kita tidur sehari 8 jam, setelah umur 60 tahun, berapa tahun kita sudah tidur? Halo? 20 tahun ya. Kita udah tidur selama 20 tahun. Nah, pertanyaannya, 40 tahun sisanya kemana? Ngapain? Apa yang kita kerjakan selama 40 tahun itu? Yakin berbuat baik terus? Yakin beribadah terus? Kapan waktu kita istirahat, makan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, chatting, ngeliatin Facebook, komen status orang, ya, buka-buka, explore Instagram orang, dan lain-lainnya, ya, rihlah, jalan-jalan, liburan dengan keluarga. Jadi, berapa banyak kemudian kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita bisa kerjakan di sisa waktu 40 tahun itu. Nah, karenanya perlu strategi. Makanya wajar kalau kita tidak punya strategi dalam menjalani sisa menjalani hidup yang Allah berikan itu, maka innal insana lafi khusr. Semuanya manusia berada dalam kerugian. Tapi yang menarik teman-teman semuanya, nanti coba dicek deh. Ini malam Lailatul Qadar ya, banyak-banyak tilawah Quran bagus nih. Di ayat kedua itu yang ngerti bahasa Arab, innal insana, sungguhnya manusia, itu bentuknya mufrad tunggal satu ya. Sungguhnya manusia satu berada dalam kerugian. Tapi kemudian padanan ayat ini di ayat ketiganya tidak sepadan ya. Ayat kedua Allah pakai kata tunggal, ayat ketiga Allah pakai kata majmuk. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Itu kan bukan tunggal lagi, tapi majmuk. Seharusnya kalau innal insana lafi khusr, semuanya manusia satu orang berada dalam kerugian, maka yang siapa yang nggak merugi, nah ini padanannya sama-sama tunggal. Tapi kenapa justru majmuk? Seolah-olah Allah mau memberitahukan pada kita semua, kalau kita tidak mau merugi dalam hidup ini, maka yuk fokus pada dengan ibadah, dengan aktivitas yang terkait dengan orang banyak atau lingkungan sosial kita. Begitu banyak Allah hamburkan, Allah berikan kebaikan-kebaikan, pahala besar pada kegiatan yang terkait dengan orang banyak. Contoh sederhana saja, misalnya ketika teman-teman menyingkirkan paku dari jalan, duri dari jalan raya itu, Allah sudah siapkan surga bagi orang yang menyingkirkan duri dari jalan raya itu. Atau ketika kita di dalam hadis itu, seorang wanita, maaf tanda kutip, pelacur ya, kemudian waktu itu musim paceklik, jarang sekali tanaman yang tumbuh, orang kelaparan, dia termasuk yang kemudian kelaparan, dia jajakan dirinya, nggak ada yang mau, orang nggak punya duit. Akhirnya dia coba berjalan menelusuri kampung-kampung, dia coba cari rezeki untuk dia makan, untuk dia minum, nggak ada.
sampai dia kehausan di batas satu wilayah. Saat dia mau mengambil air minum, dia ambil dengan sepatu bootnya. Dulu kan orang bukan sepatu, model lilitan itu ya. Nah, kemudian dia buka, dia lempar ember ke dalam sumur dalam itu. Dia ambil. Ketika dia mau minum dari sepatunya itu, ada seekor anjing yang kehausan, kemudian meminta kepada dia untuk diberikan air minum. Lalu dia berikan anjing itu. Kemudian wanita ini selanjutnya mati dalam keadaan kehausan. Tapi apa kata Nabi SAW? Wanita ini masuk ke dalam surganya Allah, ya, karena memberikan air minum kepada seekor anjing. Nah, ini penting teman-teman semua. Empowering others, kita memberdayakan orang lain, membantu orang lain, menyelesaikan kesulitan orang lain, ini bisa juga menghadirkan rezeki untuk kita, insya Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan, seperti keran air ya. Air itu adalah rezeki, keran itu adalah diri kita yang coba membantu orang lain, memberdayakan orang lain. Maka insya Allah ada juga rezeki yang Allah akan berikan kepada kita semua. Kemudian yang sudah 4 ya, M sudah, O sudah, V sudah, E sudah, kemudian on. Apa itu on? On time in everything. Ya. Tepat waktu dalam segala hal. Tepat waktu dalam segala hal. Ada kisah nyata ya, kawan saya, kawan bisnis saya. Jadi beberapa tahun yang lalu dia diminta oleh owner rumah makan Pecel Lele Lela. Ada yang tahu? Tahu ya? Pecel Lele Lela tahu ya? Ya. Jadi dia diminta untuk memasok ayam negeri untuk Pecel Lele Lela setiap harinya. Oke, deal gitu ya. Nah, kemudian janjilah gitu dengan bos Pecel Lele Lela ini di satu tempat di kawasan Depok. Karena peternakan ayamnya itu dia butuh ayam potong ya, ayam karkas. Peternakannya ada di kawasan Parung, Gunung Sindur. Situ banyak banyak peternak ayam ya. Saya pernah ke sana, ketemu dengan pengusahanya, luar biasa beliau, memberdayakan masyarakat di sekitarnya, maka rezekinya pun Allah berikan luar biasa juga. Tapi apa yang terjadi kemudian? Janjinya katakan jam 2 siang. Nah, kawan saya ini terlambat, bukan hanya terlambat 15 menit atau 10 menit gitu ya. Tapi ini terlambatnya 2 jam. Bos Pecel Lele ini akhirnya marah juga, kesal juga, ada nunggu lama ini orang jadi apa enggak gitu. Akhirnya rezeki yang seharusnya dia dapatkan itu ya, tender yang seharusnya dia dapatkan itu akhirnya gagal karena keterlambatannya dia. Karenanya ini penting teman-teman semua, termasuk on time ketika menjalani seruan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rezeki on time dari Allah kalau kita juga nggak on time dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian re-nya itu disebut dengan resistant from any kind of sins ya. Kita berupaya menjauh dari segala macam dosa ya, dan kesalahan. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu bisa menjadi penghalang rezeki kita semua. Saya ulangi, yang namanya dosa itu bisa menjadi penghalang rezeki kita semua. Ya. Makanya ketika teman-teman baca surat Nuh di bagian paling bawah sampai ke halaman selanjutnya, itu ada perintah Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Terus apa yang kemudian Allah akan berikan kepada orang-orang yang minta ampun padanya? Sudah clear dosanya, sudah Allah maafkan. Yursilis sama alaihim midrara. Baru saja Allah ampunkan,
yursilis samaa 'alaihim midrara. Maka Allah akan utus awan hujan kepadanya. Awan hujan ini lambang rezeki, ya. Kalau orang-orang yang berladang, berkebun, bertani, maka hujan ini rezeki buat mereka. Yursilis sama alaihim midrara wa yumditkum bi amwal. Nah, dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak. Harta benda. Wa yumditkum bi amwal. Harta benda. Ya. Mungkin kalau kita ini kekurangan harta benda, uangnya gitu-gitu aja, kok nggak bisa dapat lebih dan sebagainya. Ada istighfar yang Allah rindukan. Ada kesalahan yang kemudian dibutuhkan istighfar dari kita semua. Wabanin, wa inditkum bi amwalin wabanin, dan anak-anak yang belum punya keturunan, mungkin ada dosa juga yang belum dimintakan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jauhi semua kesalahan dan dosa. Kalau boleh sekarang tolong diperiksa handphonenya. Kalau ada nomor HP mantan, tolong dihapus. Kalau ada foto-foto yang tidak layak, tidak patut, silahkan di-delete sekarang juga. Yuk, saya kasih waktu. Boleh jadi hal-hal tersebutlah yang kemudian bisa mengganggu, menghalangi rezeki teman-teman semua, ya. Rezeki kita semua. Ya, silakan dihapus semua yang negatif yang ada di handphone kita semua. Ada gambar-gambar, ada video yang nggak layak, ya, dihapus. Sudah? Ada kontak number, kontak number mantan gitu ya. Jadi nanti kalau lagi kangen tinggal buka-buka, lihat profil WhatsApp-nya, ngelihat wajahnya dia gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi penghalang rezeki kita semua. Dihapus itu. Sudah? Sudah ya? Jadi hindari yang namanya kesalahan atau dosa. Karena ini bisa menjadi penghalang rezeki kita semua. Dan Allah akan berikan padamu kebun-kebun maupun sungai-sungai sebagai bentuk rezeki yang lain Allah berikan kepada kita semua. Artinya, sekali lagi, ketika kita bertaubat, beristighfar, mohon ampun pada Allah atas semua dosa yang kita lakukan, maka Allah kemudian bahagia, gembira dengan taubat hambanya, dengan istighfar hambanya, dan Allah kemudian memberikan rezeki kepadanya. Sesuatu yang tadinya terhalang, tersumbat, ya, kemudian Allah buka kerannya besar-besar, berikan kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Kemudian yang berikutnya, ya ini hadisnya. Yang berikutnya, Z itu kan rezeki, ya, Z-nya itu from zero to hero, ya, dari zero to hero. Artinya apa? Kalau kita bekerja, beramal, ya ikhlas aja lah karena Allah gitu. Tidak mengharapkan imbalan yang lain. Nothing tulus gitu ya. Infak, nothing tulus gitu. Bersedekah, nothing tulus. Bantu teman-teman, nothing tulus. Semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau berbuat buruk, kerugian juga buat kita semua. Teman-teman semua, ini pengalaman pribadi juga. Saya sengaja nyampaikan pengalaman pribadi, jadi teman-teman percaya ya. Kalau saya pakai cerita yang lain-lain, mungkin agak-agak terlalu jauh gitu ya. Ini waktu tahun 2000 berapa ya? Waktu Pilkada Jakarta itu tahun 2014 ya, zamannya siapa itu Hidayat Nur Wahid, terus siapa lagi itu Fauzi Bowo gitu ya. Nah itu saya ikut kegiatan training IPO Santosa 7 keajaiban rezeki waktu itu. Trainingnya gratisan, preview. Jadi dia nggak ngasih semuanya, previewnya aja istilahnya. Kalau buku itu cover luarnya tuh yang ada gambaran abstraksinya itu tuh sampaikan. Nah, saya ikut training beliau. Kemudian di tengah-tengah training itu, ketika bahas masalah sedekah, beliau kemudian bentangkan itu sorban ya. Waktu itu acaranya di seperti masjid gitulah ya, ada majelis taklim. Dibentangkan sorban. Kemudian yuk kita buktikan. Rogoh kantongnya, keluarkan apa yang ada.
nggak usah lihat-lihat lagi, lempar aja. Saya waktu itu bawa uang hanya Rp70.000 dan itu harta saya terakhir itu. Memang Allah sedang uji saat itu, mobil habis terjual dan sebagainya. Karena itu, karena banyak masalah juga, karena banyak dosa itu, banyak persoalan. Nah, kemudian punya uang cuma Rp70.000. Kemudian saya mikir, kalau saya lempar semuanya, terus saya pulang pakai apa? Masa saya jalan kaki pulang dari tempat itu ke rumah? Rumah jauh sekali ya. Jaraknya sekitar 1 jam pakai kendaraan bermotor. Dan saya nggak pakai kendaraan bermotor pribadi waktu itu. Akhirnya rada-rada mikir, saya lempar Rp50.000-nya dan Rp20.000-nya saya sisakan untuk ongkos pulang. Ya. Saya lempar begitu, bismillah lah, saya lempar. Kalian coba gitu, praktek, apa benar ya? Allah balas itu 70 kali, bahkan 700 kali lipat. Nah, selang beberapa hari setelah itu, saya udah nggak mikirin lagi tuh yang 50.000 yang diinfakkan itu. Selang beberapa hari saat saya sedang istirahat, menunggu waktu maghrib, istri agak setelah pulang kantor dia ngisi privat di dekat kantornya, lalu pulang menjelang maghrib. Nah, saat pulang itu kemudian dia buka bingkisan yang dia bawa. Dia buka bingkisan yang dia bawa, kemudian dia teriak kegirangan, gitu. Saya tanya, apa emang? Kok sampai begitu girangnya? Ini bang, ya Allah bang, ini dapat laptop bang, Masya Allah. Laptop itu saat itu tahu Asus EEPC ya, yang kecil itu, notebook ya, bukan laptop, notebook. Itu harganya kurang lebih Rp3,5 juta. Saya coba, kemudian saya tersenyum, saya ngitung, Masya Allah. 50.000 Allah ganti Rp3,5 juta. Itu laptop dikasih gratis, teman-teman. Maka ikhlaskanlah kerja kita, semua amal kita, sedekah kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan ganti itu semua. Tidak akan ada yang berkurang harta kita karena sedekah, justru Allah akan berikan lebih dan lebih. Ya. Yang terakhir, key-nya itu kind to your neighbor. Ya. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Tetangga itu maksudnya orang yang dekat dengan kita. Walaupun dia jauh fisiknya, secara fisik dia jauh, tapi secara mental ya dekat dengan kita, itu juga bisa dikategorikan kind to your neighbor. Atau kalau kita punya friend di Facebook, di Instagram, itu juga our neighbor, tetangga kita. Berbuat baik dengan mereka. Teman-teman yang kontak number-nya kita simpan, kemudian WhatsApp-nya kita simpan ya, nomornya, itu rajinlah kita menyapa mereka gitu. Dalam misalnya ketika mereka update status gitu ya, status apa aja, oh mantap, sekedar ngasih jempol, ngasih senyuman, emoticon senyuman, itu juga udah luar biasa tuh. Kita membangun kedekatan dengan mereka. Teman-teman, kalau di sini ada yang jualan online, marketing online ya, dan ibu-ibu biasanya ini jualan jilbab, jualan gamis lah, jualan coklat, apalagi mau menjelang lebaran ya, jualan kue-kue lebaran gitu ya. Biasanya update status di di WA ya. Betul ya? Update status di WA. Nah, kalau kita suka update status di WA, tapi kita nggak pernah melihat status orang lain, kemudian ngasih komen status orang lain, wes keren, semoga sukses, mantap, alhamdulillah, atau menyapa apa kabar dan sebagainya, maka jangan pernah berharap status kita juga dilihat orang. Ya. Hukum tabur tuai berlaku. Kalau kita rajin menyapa orang, maka kita akan juga disapa orang. Kalau kita rajin melihat status orang, ini kalau bahasa WA marketing ya, maka kita juga akan rajin dilihat statusnya oleh orang lain. Ini pentingnya berbuat baik kepada orang lain ya, atau tetangga kita yang dekat, artinya dalam artian tetangga betulan, sebelah rumah, kemudian depan rumah kita, belakang rumah kita, samping kiri, samping kanan. Kemudian bisa juga tetangga kita dalam artian orang yang dekat dengan kita secara mental ya, ibu kita, mertua kita, ipar kita, saudara kita, adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita semuanya, atau teman-teman yang di dunia maya ya, teman-teman di Facebook ya, di Instagram, di Twitter, apapun itu,
ini berbuat baiklah pada mereka gitu ya. Cara berbuat baik kalau di Facebook gimana? Teman-teman ada status yang menenangkan, ya, kasih tausiah atau tauji atau apa. Nggak usah mikirin orang, cuma baik di status doang, ya. Cuma solid di status doang, nggak usah mikir itu. Udah update aja status gitu. Dan niatkan niatkan ini untuk empowering others juga, memberdayakan orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Insya Allah semua kebaikan ini akan juga menghadirkan rezeki untuk kita semua. Karena ingat tadi di awal saya sampaikan, solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi ya adalah apa? Dekat-dekat saja. Ya. Kalau teman-teman tidak membangun kedekatan ini dengan orang banyak, bagaimana mungkin kemudian solusi bisa hadir? Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, you can change the wind direction. Kita tidak bisa merubah arah mata angin, but you only can change the wind direction. Tapi kita hanya bisa merubah arah sayap kita. Ya, mudah-mudahan apa saya yang sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam Pak Rahman. Monggo. Ya. Saya mau tanya mengenai tadi kan Ustadz menyinggung LOE. Apa bedanya dengan LOP Ustadz? Kalau yang saya dapat kajian LOP, Law of Projection, itu ibaratnya antara laptop dengan proyektor Ustadz. Saya kurang tahu tuh. Kalau LOP saya nggak tahu tuh. Saya taunya LOA aja. Saya LOA practitioner ya. Certified LOA practitioner. Saya nggak tahu kalau LOP. Ya kalau saya menilai sih memang hampir sama dengan hukum daya tarik menarik ya Ustadz ya. Ya. Tapi kalau di dalam kajian makna rezeki, kalau untuk LOE sendiri itu memang tidak diperkenankan karena kan kita Muslim. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ini LOE itu ada macam-macam ya, Pak Rahman. Kalau saya itu yang Michael J. Lozier, ada yang secret itu yang ronda itu ya, itu agak cenderung mistik ya. Kalau ini yang LOA saya pelajari Michael J. Lozier bukunya. Lain, bukan yang di yang ronda itu. Cuma saya memang coba karena background-nya ada syariah ya. Jadi saya coba korelasikan dan memang ada korelasinya walaupun LOA itu secara pure ya, dia lebih ke arah tanda kutip logika gitu ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan ini semua dan sebagainya, kita kemudian mengumpulkan vibrational bubble kita yang positif itu, kemudian membuang vibrational bubble yang negatif itu, ya kita bangun mindset, kemudian getaran jiwanya mendukung mindset kita, maka dengan mindset dan getaran jiwa yang kemudian mendukung ini, akhirnya apa? Akhirnya semua yang kita harapkan akan kita peroleh. Tapi juga di yang LOA Michael J. Lozier ini nggak juga serta-merta tiba-tiba. Ada yang namanya kerja, ada yang namanya usaha gitu. Jadi nggak, misalnya Pak Rahman berpikir bahwa saya positif, saya akan dapat mobil, saya akan punya mobil Ferrari, tapi 20 tahun nggak punya Ferrari juga. Lantaran apa? Ya karena nggak ada usahanya, nggak bisa juga. Itu yang LOA yang saya pelajari. Kalau LOA yang lain saya nggak tahu, wallahu alam ya. Gitu sih. Itu Pak Rahman, saya nggak kurang paham tuh kalau LOP apa nggak ngerti tuh. Oh, siap Ustadz. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Nanti coba cek di Google ada Law of Attraction karangan Michael J. Lozier. Saya certified dari Michael J. Lozier-nya. Dari murid Michael J. Lozier, saya certified dari beliau. Law Practitioner. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Bagaimana mengetahui kapasitas rezeki kita, Ustadz? Dari mana? Apakah dari jam tidur kita? Oke. Dari membangun visinya ya. Membangun visi hidup kita. Vision of life-nya apa?
Intinya dari mana? Ada lagi pertanyaan di chat? Oh, rezeki yang selalu dapatkan karena positive feeling. Jadi gini teman-teman ya. Pertama kita bangun mindset bahwa kita akan berhasil gitu ya. Kita akan memperoleh rezeki itu. Kita membangun itu. Ya. Di dalam Islam pun diajarkan itu. Niat itu penting. Ya, membangun niat itu penting. Menetapkan niat itu penting. Nah, bahkan kita yang bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, itu kalau berniat maka harus spesifik. Teman-teman kalau niat sholat, saya niat sholat apa? Sholat subuh, oke. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat, gitu ya. Usolli dan sebagainya gitu ya. 2 rakaat, 2 rakaatnya ngapa? Ngadap kiblat apa bukan? Ngadap kiblat, ya. Mustaqbilan kiblat, hadaan sebagai makmum atau sebagai imam, imaman atau makmuman. Ya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa sholat kita? Lillahi ta'ala. Itu spesifik nggak? Spesifik tidak? Spesifik sekali. Nah, seringkali kita punya mindset itu tidak spesifik. Akhirnya gagal di situ. Tidak spesifik. Saya ingat ya, Ustaz Isom Mansur itu cerita, waktu di UI ya, cerita tentang seorang ayah yang berharap anaknya menjadi pengusaha tambang. Dia didik anak itu dari SD, SMP, SMA. Nah, pas di SMA, kelas 3, dia minta anaknya, kamu nanti masuk ambil milih ITB atau ke UI, jurusannya yang pertambangan gitu ya. Tapi kemudian hasil tesnya gagal semua, UI nggak dapat, ITB nggak dapat. Sedih lah tuh ayahnya. Anaknya juga karena nggak ada kerjaan, mau ngapain kuliah juga uang orang tua nggak cukup untuk mengkuliahkan dia di sekolah swasta, di universitas swasta. Akhirnya anak ini bekerja sebagai supir, karena dia bisa nyupir, sebagai supir bos sebuah perusahaan. Ceritanya dia kerja tuh sama bosnya itu sekian lama, dan sampai satu waktu bos ini diskusi keluarga dengan istrinya. Ya, mah kita ini kan sudah beranjak tua sekali gitu. Sudah tua lah, udah sepuh, udah berumur, sedangkan kita nggak punya keturunan. Anak nggak ada. Terus gimana, Pak? Ya, nanti kalau kita meninggal dua-duanya, ini perusahaan siapa yang nerusin? Iya juga ya, siapa yang nerusin ya? Menurut Mama siapa kira-kira yang baik ya? Ya, siapa ya? Akhirnya tercetuslah pemikiran, udah itu aja tuh, supir kita. Lah, kok supir? Iya, dia supir kita kan selalu menemani Papa kemana saja pergi. Dia tahu kemana Papa pergi dan siapa saja yang ditemui. Suka ikut juga kan, siapa Papa duduk tuh ketika bernegosiasi ya bisnis dengan rekan bisnis kita. Oh iya betul juga ya, idenya bagus, cemerlang sekali. Akhirnya nggak lama setelah itu anak ini diberikan itu tongkat estafet untuk memegang perusahaan tersebut. Tahu perusahaannya apa? Perusahaan tambang. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya jauh-jauh hari dulu. Allah berikan kesempatan bagi anaknya menjadi pengusaha tambang. Tapi bukan tambang itu yang diinginkan oleh ayahnya. Dia itu jadi pengusaha tambang barang bekas. Ya. Itu yang Allah berikan. Karena bapaknya tidak spesifik waktu meminta kepada Allah. Akhirnya dikasihlah pengusaha tambang barang bekas. Padahal ayahnya meminta sebagai pengusaha tambang batu bara atau pengusaha tambang minyak bumi dan sebagainya gitu. Nah ini teman-teman, karena tidak spesifik, ini kan akhirnya jadi gagal supaya kita menggapai target dan tujuan itu. Ibu-ibu juga ketika menitip pesan kepada anak menjelang tidur, Dek atau Kak, jangan lupa ya, besok bangun pagi-pagi. Oke, tidurlah anak tuh. Jam 4 pagi dibangunin, nggak mau bangun. Jam 5 masih nggak mau bangun. 6, 7, baru bangun tuh, jam 6, jam 7 itu. Kenapa bisa begitu? Karena otak anak kemudian bingung itu. Mengartikan pagi-pagi. Apakah jam 4, jam 5, jam 6. Karenanya harus spesifik. Ya. Ketika bangun target dan tujuan,
Nah, besok bangun ya jam 4 pagi. Karena kita jam jam 4 lewat itu sampai asar sampai subuh kita ada waktu sahur ya. Kita mau makan sahur itu butuh waktu. Jadi kamu bangun jam 4 ya. Oke, Bun, bangun. Tidur kemudian jam 4 dia akan bangun. Seperti itu ya. Jadi spesifik dulu target yang kita tentukan. Nah, teman-teman di sini misalnya sudah spesifik belum berharap rezekinya? Saya mau punya rezeki berapa misalnya? Penghasilan 10 juta per bulan. Sudah pernah dipikirkan belum? Saya pengen punya penghasilan banyak. Banyaknya berapa? Nggak jelas. Kalau spesifik, saya punya penghasilan 10 juta per bulan. Oke. Sekarang kita cek lagi. Terukur tidak tuh 10 jutanya? Bisa nggak tuh kita menggapainya? Ya, achievable atau tidak 10 juta per bulan? Udah gitu, relevan atau tidak dengan kondisi kita saat ini? Ya, pekerjaannya sehari-hari jualan kerupuk. Keuntungannya paling satu kerupuk berapa sih? Ya, satu bungkus kerupuk penghasilannya paling ya katakan Rp500 gitu ya. Nah, kita bawa kerupuk misalnya 100 buah. Berarti kan 50.000 tuh keuntungannya. Sebulan jadi berapa? 1,5 juta. Bisa nggak dapat 10 juta? Tidak. Enggak. Jadi relevan atau tidak? Tidak. Tidak relevan gitu ya. Nah, ini juga perlu dilihat ya. Satu lagi time bound-nya. Kalau kita saat ini dengan kondisi seperti itu, jual kerupuk, kemudian berharap punya penghasilan 10 juta. Kapan itu bisa dihasilkan 10 juta? Diraih 10 jutanya. Nah, ini kan harus ada timeline-nya. Kita tentukan, oh, bulan ini belum bisa nih. Bulan depan, oke, sudah mulai pelan-pelan naik. Hitungan saya kemungkinan 2 tahun lagi saya baru bisa punya penghasilan 10 juta per bulan dari jualan kerupuk. Nah, ini ada time bound-nya. Udah gitu, ketika kita bikin target di kepala kita, maka kita harus antusias juga. Ya, harus antusias menjalaninya. Dan terakhir, harus responsibel, bertanggung jawab. Makanya ada teknik yang disebut dengan SMARTER. Tadi spesifik, M-nya measurable, terukur, A-nya achievable, bisa diraih, R-nya relevan, kemudian T-nya time bound, lalu E-nya antusias, dan R-nya lagi itu responsible, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita buat. Cukup gak sampai di sini doang? Mindset doang? Belum. Sekarang teman-teman bilang saya adalah seorang guru dengan penghasilan 10 juta per bulan pada tahun 2021 dan saya bahagia. Oke, itu mindset kita ya. Setuju ya teman-teman ya? Kita sepakati misalnya gitu ya. Saya adalah seorang guru dengan penghasilan 10 juta per bulan pada tahun 2021. Relevan nggak 10 juta guru untuk yang PNS? Relevan ya? Kalau belum? Hah? Relevan nggak? Yang PNS? Kalau nggak PNS gimana, Ustadz? Ya nggak, misalnya contohnya. Contohnya ini kan contoh. Yang PNS relevan ya. Katanya kalau di Jakarta tunjangannya lumayan ya. Apalagi kalau udah sertifikasi. Bisa dapat 10 juta sebulan, katanya gitu ya. Bener nggak tuh? Saya nggak tahu tuh. Ya katakan gitulah. Saya adalah seorang guru dengan penghasilan 10 juta per bulan pada tahun 2021 bulan Juli. Dan saya bahagia. Ini mindsetnya. Tapi kemudian vibrasinya, getaran jiwanya bilang, mana mungkin. Hidup susah sekarang. Ini aja sertifikasi guru gagal terus. Gimana mungkin bisa dapat penghasilan 10 juta per bulan? Itu feel kita, perasaan kita, ya. Vibrasi kita menyatakan begitu. Kira-kira dapat nggak tuh 10 juta per bulan di 2021? Hah? Dapat nggak? Enggak. Nggak dapat. Karena apa? Kita aja nggak kompak nih. Antara pikiran kita dengan getaran jiwa nggak kompak. Maka kompakan dulu antara pikiran kita dengan getaran jiwa. Kompakan dulu antara pikiran dengan getaran jiwa. Teman-teman kalau cek ayat Quran yang memerintahkan kita untuk diam ketika ada orang yang baca Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Maka dengarkanlah apabila kamu baca Quran, dengarkan orang baca Quran atau Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Fastami'u. Fastami'u itu beda dengan fasma'u dalam bahasa Arab.
Kalau sami'a yasma'u itu hanya mendengar lewat doang biasa. Kalau fastami'u ada wazannya istaf'ala, maka itu maknanya mendengar dengan perhatian. Perhatian itu pakai pikiran atau pakai perasaan? Pakai pikiran, ya. Fastami'u, maka kita dengarkan dan coba perhatikan dengan pikiran kita. Cukup sampai situ? Enggak. Bukan hanya mindset yang kemudian Allah minta kita untuk siapkan ketika mendengar Quran dibacakan. Bukan hanya mindset. Tapi Allah tambahkan wa'an situ, dan diamlah. Maksudnya apa? Siapkan ini kita nih, getaran jiwa kita. Feel-nya dapat nggak gitu ketika Quran dibaca. Sehingga bukan hanya pikiran kita yang kemudian bekerja ketika mendengar Quran, tapi feel-nya, zauknya, rasanya, vibrasinya, getaran jiwanya itu juga kemudian bekerja. Makanya ketika Allah menggambarkan ciri-ciri orang mukmin, ya, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar jantung mereka, berdebar detak jantung mereka. Itu getaran jiwanya, vibrasinya. Nah, jadi bagaimana cara membuat pikiran kita yang sudah merancang bahwa saya akan meraih penghasilan 10 juta per bulan, ya, dan getar jiwa yang menyatakan nggak mungkin berhasil. Kondisi begini, hidup lo aja belangsak sekarang aja jualan kerupuk, bagaimana mungkin penghasilan 10 juta per bulan? Nah, bagaimana cara mendamaikan itu berdua, antara mindset kita dengan perasaan kita? Ada yang tahu? Cara mendamaikannya gimana? Suruh salaman ya. Cara mendamaikannya sederhana, kasih bridging, ya, dikasih jembatan antara keduanya dengan kalimat sedang berusaha atau sedang berproses. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja di mindset, saya adalah seorang guru yang sedang berproses mempunyai penghasilan 10 juta per bulan di tahun 2021 bulan Juli dan saya bahagia. Kira-kira lebih nyaman nggak tuh perasaannya? Getar jiwanya lebih nyaman nggak menerima itu? Halo? Lebih nyaman tidak? Lebih nyaman ya? Lebih enak dengarnya gitu. Nah, ayo sekarang kalau teman-teman memang punya keinginan bangun visi yang luas, tentukan targetnya dengan smarter itu, ya, ini juga walaupun basicnya saya dapatkan dari neuro linguistic programming atau apalah tadi namanya law of attraction atau apapun, dalam Islam itu dibuka kesempatan bagi kita semua untuk mempelajari apapun. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Yang namanya hikmah itu yang kita temukan dari manapun ilmu yang berserakan di alam raya ini, dhalatul mu'min, barang yang hilang dari orang mukmin. Maka pelajari. Yang memang tidak bertentangan dengan agama, ambil. Yang bertentangan, tinggalkan. Gitu aja, semudah itu. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Bagaimana? Oh, udah tadi ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jam 10.41, 46 ya, kita maksimalkan malam Lailatul Qadarnya, malam 27, dengan memperbanyak tilawah, interaksi dengan Al-Quran ya. Kurangi tidur malam hari ini. Saya udah berapa hari agak lemes juga badannya, kurang-kurang tidur ya, begadang terus ya. Tiap malam ada kelas online. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya berharap nanti dari materi Move on Rezeki ini, apa yang teman-teman harapkan, rezeki yang teman-teman harapkan, dengan menggunakan teknik Move on Rezeki, insya Allah bisa tercapai, dan ini menjadi kebahagiaan buat saya maupun keluarga besar training Move on Rezeki di Indonesia. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita foto dulu bentar. Boleh ya? Di foto dulu. Silakan lihat ke kamera masing-masing. Sudah? Ini banyak yang di close ini videonya. Oke, siap. Bisa dibuka videonya. Ada yang pakai ini nih, background virtual. Ya.
Ah, bagus tuh ada tuh. Sudah? Oke. Ngadep kamera. Cheese. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih. Jumpa lagi.